Dimanapun saudara berada malam hari ini, kita siapkan hati untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita semua untuk satu hati, kita mau sama-sama berdoa, ucap syukur, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, bersyukur kebaikan-Mu, dan Tuhan melalui Roh-Mu Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu, baik semua kekasih-kekasih yang sempat menyaksikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, senang sekali kembali saya boleh menyapa melalui renungan pada hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya coba berbicara dengan satu tema, kehilangan hak. Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kita sadari tentang penebus atas hidup kita. Dua hal ini perlu ingatkan buat kita semua malam hari ini, karena sangat penting kita semua. Dua hal yang saya mau sampaikan adalah yang pertama menyangkut penebusan Kristus dalam hidup kita adalah dosa diampuni. Dosa diampuni, pelanggaran dihapus, dan surga disediakan oleh Tuhan. Apa dari penebusan yang perlu kita pahami dan kita ingat kembali? Karena yang kedua ini seringkali dilupakan, bahkan tidak diingat sama sekali oleh kebanyakan orang Kristen. Yang kedua adalah penebusan. Berarti kita manusia yang ditebus, dalam hal ini orang percaya, tidak memiliki hak apapun terhadap kita. Kita tidak memiliki hak apapun terhadap diri kita. Segenap hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, ini yang terkadang dilupakan oleh kebanyakan orang Kristen. Ketika hamba Tuhan menyampaikan tentang penebusan, maka yang selalu diingat adalah dosa diampuni dan pelanggaran-pelanggaran kita dihapus dan sorga tersedia bagi kita. Benar. Namun hal yang berikut yang perlu kita ingat kembali adalah bahwa penebusan Kristus terhadap kita, orang-orang percaya, artinya bahwa hidup kita yang memiliki hak penuh atas hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus. Nah, ini harus dipahami. Ini harus diingat terus-menerus dalam kehidupan kita. Sebagai orang tebusan, sebagai anak-anak ketebusan Tuhan, tadi saya katakan bahwa hidup kita bukan hak milik kita lagi, tetapi Kristus. Artinya bahwa untuk dimiliki oleh Kristus, hidup kita dimiliki oleh Kristus seutuhnya, maka kita harus bisa melepaskan segala hak dan kedaulatan kita manusia. Kita serahkan hidup kita seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Penebusan Tuhan Yesus menjadikan milik Allah sepenuhnya. Karena tanpa melalui penebusan Kristus, maka kita tidak menjadi apa-apa hari ini. Tetapi oleh karena penebusan Yesus di kayu salib, maka kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Dengan demikian, tadi saya katakan bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita yang memiliki hidup kita seutuhnya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus.
Nah, saya ingin bacakan dulu 2 ayat dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 19 dan ayat 20. Dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Hanya orang, saya mau katakan bahwa hanya orang yang rela melepaskan hak-hak hidupnya kepada Tuhan yang dapat sungguh-sungguh menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Sebab kalau masih ada hal-hal yang kita merasa bahwa itu adalah milik kita, maka kita tidak mungkin bisa memberi hidup kita ini 100% untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya bahwa sekali lagi sesuai dengan tema malam hari ini, dan tema besar yang saya sampaikan hari-hari ini adalah bagaimana kita harus selesai dengan diri kita di hadapan Allah. Nah, untuk selesai dengan diri kita di hadapan Allah, maka kita harus kehilangan hak apapun. Segala sesuatu atas apapun yang ada dalam hidup kita, bahkan hidup kita, kita harus serahkan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Selama masih ada hal-hal atau bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang kita rasa bahwa itu adalah milik kita seutuhnya, maka saya mau katakan selama itu, saudara dan saya tidak mungkin dapat menjadi anak-anak ketebusan yang sungguh-sungguh dimiliki oleh Tuhan. Orang yang dapat melepaskan hak-haknya adalah orang yang dapat mencapai kehidupan yang selesai dengan dirinya sendiri. Jadi jelas Bapak Ibu, sekalipun mungkin hal ini ya mungkin berat bagi saudara dan saya, berat untuk kita bisa menerima hal ini secepat ini. Tetapi jika kita mau untuk menjadi orang-orang yang sungguh atau umat yang sungguh ditebus oleh darah Kristus, maka kehilangan hak atas apapun yang melekat dalam diri kita, bahkan termasuk diri kita, itu harus kita lepaskan. Kalau kita masih hidup hari ini, kita masih memiliki segala sesuatu hari-hari ini, apapun itu, kita harus bisa mempergunakan itu untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, renungan malam hari ini sungguh memberkati kita semua. Jadi orang atau umat atau orang percaya hanya dapat dimiliki oleh Allah seutuhnya jika dia rela untuk melepaskan segala hak hidup, bahkan segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya. Nah, orang yang melepaskan hak segala sesuatu yang melekat dalam dirinya, bahkan termasuk hidupnya, dia baru bisa dengan benar-benar dapat melayani Allah dengan sungguh. Kalau tidak demikian, maka pelayanan itu pasti punya motivasi. Sekali lagi Bapak Ibu, jika kita dapat melepaskan segala hak yang ada dalam hidup kita, apapun itu yang melekat dalam hidup kita, termasuk hidup kita, jika kita dapat melepaskan hak ini, tidak ada lagi yang dapat menuntut kita, baik apapun yang ada dalam diri kita maupun yang ada di sekitar kehidupan kita, yang tidak dapat menuntut kita untuk menjauh dari hal menyenangkan hati Tuhan, maka dengan itu kita baru bisa menjadi umat ketebusan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan orang yang melepaskan hak, dia juga baru bisa dapat melayani Tuhan dengan sungguh. Serta orang yang melepaskan hak hidup, bahkan segala sesuatu yang melekat dalam hidupnya, baru bisa sungguh-sungguh dapat berkata, Tuhan, aku mau ikut serta denganmu. Aku mau menderita bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus adalah anak Allah
yang memiliki segala kemuliaan. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus kita tahu bahwa dia adalah anak Allah satu-satunya. Di mana Tuhan Yesus memiliki segala hak, kemuliaan, kekuasaan, kehormatan sebagai anak tunggal Bapa. Namun saudara perhatikan, Yesus rela menanggalkan semuanya itu. Dia rela kehilangan hak untuk menikmati segala apa yang menjadi fasilitasnya di dalam sorga. Nah, kalau kita berkata bahwa kita adalah umat ketebusan, kita adalah anak-anak tebusan Tuhan, maka apa yang Yesus sudah lakukan, kita juga harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita akan membohongi diri sendiri dan membohongi Tuhan. Kalau kita berkata bahwa aku mau turut serta bersamamu Tuhan, aku mau melayanimu dengan sungguh Tuhan, tetapi dalam diri kita masih ada begitu banyak hal yang kita pertahankan dan kita merasa bahwa itu adalah milik kita, maka selama itu kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seperti Yesus rela menanggalkan segala haknya, yaitu kemuliaan, kekuasaan, kehormatan yang mestinya harus dia miliki, mestinya harus dia pergunakan dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dia rela menanggalkan itu semua. Nah, kerelaan kehilangan hak-hak dari Tuhan ini juga harus bisa diterima atau setidaknya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan selesai di hadapan Allah dengan benar. Kerelaan untuk tidak diterima sebagai hamba Tuhan misalnya. Hamba Tuhan harus bisa siap sedia untuk tidak memiliki hak apapun dalam kehidupannya selain hanya untuk memberi diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal ini seorang pelayan Tuhan misalnya, seorang hamba Tuhan tidak bisa lagi untuk menuntut apapun dalam pelayanannya, menuntut apapun dari Tuhan untuk dia hidup nyaman dalam pelayanannya. Sebab kalau masih ada motivasi-motivasi seperti ini, selama itu pelayanan kita tidak akan mungkin berkenan bagi Tuhan. Ya mungkin saudara berkata, tetapi kita sebagai seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, berhak untuk hidup dari pelayanan. Benar, itu apa yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi yang saya maksudkan bahwa kalaupun Tuhan izinkan kita tidak memiliki atau tidak menerima apa-apa dari apa yang kita buat dalam pelayanan, itu bukan suatu hak untuk kita tuntut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku tidak diberkati dalam pelayanan? Nah, ini juga yang perlu dipahami oleh kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Bahwa dalam melayani, janganlah kita menuntut hak untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu bagian Tuhan. Bagian kita adalah memberi diri kita untuk tunduk dan taat, melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita hari-hari ini untuk melayaninya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, seorang gembala dalam pelayanan masih menuntut hak untuk diberkati, maka saya mau ingatkan sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan jika masih ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang ketebusan, sebagai umat pilihan, hal itu adalah suatu hal yang luar biasa mestinya. Mestinya adalah suatu hal yang perlu kita renungkan hari demi hari, bahwa betapa hebat, betapa dahsyat, betapa besar kasihnya bagi kita,
perbuatan yang ajaib yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita hari-hari ini, yaitu kita ditebus. Nah, kita barang tebusan, ingat itu. Barang tebusan artinya bahwa kita nggak punya hak apa-apa lagi dalam hidup kita. Dan kalaupun Tuhan percayakan hari-hari ini berkat materi dalam hidup kita, mestinya itu kita harus pakai. Berkat-berkat itu kita harus pakai untuk mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Untuk membuat kita lebih indah bersama dengan Tuhan. Bukan kita memakai segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Harta benda dan lain sebagainya, skill, kelebihan, dan talenta untuk kepentingan pribadi kita. Itu artinya kita belum melepaskan hak. Dan sekali lagi, kita nggak mungkin bisa selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Allah jika kita masih menahan atau merasa bahwa kita masih memiliki hak-hak tersebut dalam hidup kita. Nah, bila kita hari-hari ini hidup di zaman sekarang, di zaman modern seperti hari-hari ini, ada begitu banyak orang Kristen merasa bahwa jika tidak memiliki segala sesuatu, tidak memiliki harta benda yang banyak, tidak memiliki tabungan yang banyak, tidak memiliki deposito yang dalam jumlah besar, kayaknya hidup ini belum lengkap katanya. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita jangan memiliki pola berpikir atau standar hidup seperti pola berpikir atau standar hidup yang dimiliki oleh kebanyakan orang yang tidak mengenal kebenaran. Paulus misalnya menasehati orang-orang percaya bahwa asal ada makan dan minum cukuplah itu. Artinya kalau kita masih terpelihara hari ini, kita masih bisa menikmati kehidupan hari-hari ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih di masa-masa hari ini, semua kita mengalami persoalan yang sama, menghadapi ujian yang sama, yaitu kita sama-sama menghadapi COVID-19. Tapi percayalah bahwa setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya, dengan hidupnya, dengan nyawanya, Tuhan sanggup untuk pelihara kita. Tuhan sanggup untuk membentengi kita. Tuhan sanggup untuk menjaga kita. Nggak perlu kita atur Tuhan soal ini. Nggak perlu kita ingatkan Tuhan soal ini. Asal kita ingat bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan yang tidak memiliki hak apapun atas hidup ini dan segala sesuatu yang melekat dalam hidup ini. Pasti, jangan ragukan lagi soal perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu bagiannya untuk Dia buat dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi renungan pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk supaya kita dapat selesai dengan diri kita sendiri di hadapan Allah sebelum kita mengakhiri jalan hidup kita atas dunia ini. Kita harus selesai. Dan apa yang perlu diselesaikan? Satu hal, kita harus melepaskan hak kita. Karena kita tidak berhak atas hidup ini. Jangan, bahkan apapun yang melekat atas hidup ini, kita harus kembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Selama saudara dan saya masih mempertahankan hak-hak hidup dalam hidup kita, maka selama itu kita tidak mungkin bisa menyenangkan, tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan sungguh, tidak mungkin bisa dapat berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau dan mau menderita dengan Engkau. Dan kita tidak mungkin dapat mengikuti jejak-jejak hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita harus selesai dengan diri kita hari ini sebelum akhir hidup kita ini selesai di dunia. Dan saya berharap renungan malam hari ini
boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dimanapun saudara berada, apapun pergumulan saudara, tetap semangat, tetap memperhatikan hidup yang bertanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini kuasa Tuhan sanggup bekerja dan memberkati setiap kita malam hari ini. Tetap semangat bersama Tuhan, bersamanya kita cakap menanggung segala perkara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.